Ya! Ah! Ya! Anakku. Romo. Sudah lama kita tidak bertemu, sayang. Roro Denok. Romo. Inilah kenyataan yang harus kamu terima, Sombo. Sekartaji, Kembang Tanjung, atau Roro Denok adalah saudaramu. Masihkah kamu sendiri? Tapi Romo... Sudahlah. Jangan pernah terpikir olehmu untuk menyingkirkan dia. Buanglah jauh-jauh pikiran itu. Sombo, karena sekarang aku sedang gembira, maka aku maafkan kesalahanmu yang telah dengan sengaja menyingkirkan utusanku. Tapi, jangan coba-coba sekali lagi kau hianati aku. Anakku. Tumenggung mencurigaimu, Nanda Raden? Benar, Bu. Ini yang disebut musuh tumpuk undung. Jalan masih berliku. Kita sudah berhasil menyingkirkan Ambarwati. Setelah mendengar kabar itu, Raden Sombo segera menemui ibundanya dan menceritakan tentang Kembang Tanjung. Sang ibu merasa bahwa kehadiran Kembang Tanjung adalah penghalang besar bagi putranya untuk mencapai tahta Tumenggung. Menyadari kehebatan ilmu kanuragan Kembang Tanjung yang sulit ditandingi, sang ibu pun merancang siasat licik. Ia berencana membangkitkan rasa cemburu dalam hati Ayu Sekarsari, karena masa lalu cinta Sekarsari dengan Kembang Tanjung masih membekas. Apa yang membuatmu tidak bisa tidur, Nduk? Katakan, apa itu? Kamu pasti merasa cemas karena perbuatan anakmu yang telah merobek dan mengembalikan surat Sang Tumenggung Cokronanggolo. Iya, itu sama saja dengan menentang perang. Ibu takut kalau perang itu benar-benar terjadi. Ibu kan sudah berkali-kali bilang padamu bahwa Tumenggung Cokronanggolo bukan lawan kamu. Ia terlalu kuat. Prajurit Gisikan masih sangat pemula. Belum punya pengalaman apa-apa. Tapi kita punya pelatih handal, Bu. Pendekar pemanah bintang. Dia sudah pergi, Nanda Raden. Dia tidak akan kembali. Percayalah pada ibu. Wingit. Kalian ini bagaimana? Sudah kukatakan berkali-kali, kalian tidak usah takut. Kalau terjadi perang antara Gisikan dengan Katumenggungan, maka Nyi Ratu Gedeng Permoni akan membantu kalian. Akan dikerahkan bala tentara lelembutnya. Akan dikerahkan prajurit mayatnya. Kenapa kalian ragu? Kenapa kalian terus takut? Seharusnya kamu tidak bicara begitu, Niwingit. Aku juga sudah bicara berkali-kali bahwa Gisikan mempunyai bala tentara buaya. Untuk apa memakai bala tentara Gedeng Permoni segala? Niwingit tidak akan bisa lepas dari Ratu Gedeng Permoni, Nyi Ratu. Niwingit sudah menjadi pengikut setianya. Niwingit boleh menjadi abdi setia Ratu Setro Gondomayit. Tetapi dia harus ingat, yang membangun Gisikan menjadi seperti sekarang ini adalah Brangah. Jadi hanya kepada Brangah lah Gisikan boleh meminta bantuan. Ikut aku, Budak Sari. Aku harus bicara pada mereka.
Nyi Branga. Aku peringatkan kamu, Wingit. Aku peringatkan kamu. Gisikan tidak butuh pertolongan siapapun juga. Gisikan sudah punya ribuan bala tentara buaya. Aku akan sangat tersinggung kalau ada yang ikut campur urusan Branga. Ingat itu baik-baik. Camkan itu, Wingit. Di tempat lain, Seto Satrio mulai dihantui kegelisahan setelah mendengar rencana Gisikan untuk menyerang Kaku Temenggungan. Untuk mencegah hal buruk terjadi, ia memutuskan mencari sang pemanah bintang, seorang pemuda bernama Bagus Seturodipo, yang diyakini mampu menjadi kunci kemenangan. Meski ibundanya memperingatkan agar berhati-hati, kebimbangannya sedikit teredam ketika Nyi Wingit tiba-tiba muncul. Dengan senyum misterius, Nyi Wingit menjanjikan bantuan dari Ratu Gendeng Permoni beserta pasukan mayat hidup yang legendaris. Namun, tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Ratu Branga. Ratu Kidul, kenapa kau tolak cintaku? Aduh, mati aku. Sudah yang mulia, jangan menangis. Iya yang mulia. Tidak pantas yang mulia menangis terus. Tidak pantas yang mulia menangisi orang yang telah mengobrak-abrik istana kita. Orang yang telah mengambil wanita yang dipersembahkan oleh Ratu Branga kepada Paduka. Dan kepada orang yang secara tegas telah menipu yang mulia. Malu sang Prabu, malu sama para abdi. Ya sudah, kalau memang aku tidak boleh menangis di istanaku sendiri, lebih baik aku pergi. Yang mulia mau kemana? Apa jadinya kalau gua Singobarong ditinggal yang mulia? Iya yang mulia. Aku serahkan kepadamu. Rawatlah keraton ini. Bangunlah kembali. Kalau aku pulang nanti, semuanya sudah harus beres seperti semula. Yang mulia, Jangan ikuti aku, biarkan aku sendiri. Ratu Kidul, Ratu Kidul. yang mulia. Jangan pergi. Selamat datang. Tersinggung karena urusan Gisikan dan permusuhan dengan Ratu Kidul kini mulai menyeret pihak lain, Ratu Branga segera menyusun langkah. Sementara itu, di Istana Singa, Raja Singobarong tengah dirundung duka mendalam. Penolakan cintanya oleh Ratu Kidul menghancurkan semangatnya. Para prajuritnya berusaha menghibur, tetapi saran mereka malah dianggap sebagai penghinaan. Dengan hati remuk redam, Raja Singobarong meninggalkan istananya, hingga akhirnya nasib mempertemukannya dengan Ratu Branga di negeri buaya. Ratu Branga, yang cerdik, menawarkan aliansi untuk melawan Ratu Kidul, dan tanpa ragu Raja Singobarong menyetujui rencana itu. Namun, di kedalaman lautan, Ratu Kidul dengan tenang mengamati setiap gerakan mereka, mempersiapkan langkah balasan.
Ada yang akan saya bicarakan, Sang Prabu. Tidak, Nyi Ratu. Aku hanya mencintai Ratu Kidul. Tidak kepada yang lain, termasuk Nyi Ratu sendiri. Dan Sang Prabu juga harus ingat bahwa Brangah, si Ratu Pemikat, tidak pernah jatuh cinta kepada siapapun juga, apalagi pada siluman berwajah singa seperti Sang Prabu. Kurang ajar, kau menghina aku, Nyi Ratu. Apa ini? Kenapa mereka mengikatku? Kenapa? Mereka tidak ingin Sang Prabu marah. Mereka tidak ingin tempat ini runtuh karena kemarahan Sang Prabu. Mari kita bicara dari hati ke hati, Sang Prabu, sebagai layaknya sahabat lama. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku dulu. Lepaskan dia. Ini yang aku tunggu. Aku minum. Silahkan Nyi Ratu bicara. Kerjasama antara Singo Barong dengan Selolumutan. Kemungkinan kerjasama apa, Nyi Ratu? Memerangi Laut Kidul. Oh, memerangi Laut Kidul. Mana mungkin Singo Barong yang jatuh cinta pada Ratu Kidul harus memerangi Laut Kidul? Memerangi ratu yang dipujanya. Sang Prabu boleh tergila-gila pada Ratu Kidul. Boleh menganggap Ratu Kidul sebagai pujian hati. Tapi kalau kenyataannya dia menolak, apa Sang Prabu akan menerima penghinaan itu begitu saja? Ingat Sang Prabu, Ratu Kidul cuma memandang sebelah mata padamu. Singo Barong hanyalah pungguk merindukan bulan. Tidak! Kamu cuma bahan hinaan bagi Ratu Kidul. Kamu tidak berharga sama sekali di matanya Sang Prabu. Tidak berharga. Kamu benar, Nyi Ratu. Aku memang harus mengadakan perhitungan dengannya. Harus. Brangah. Tidak kusangka sejauh itu caramu berpikir. Ketakutan apa yang menyebabkan kamu merasa perlu mencari sekutu? Saya dan bala tentara Lampor sanggup untuk menghancurkan mereka sebelum mereka menjadi kokoh, Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Dento. Kita tidak akan memerangi siapapun juga. Mohon maaf, Nyi Ratu. Memberi pelajaran pada Ratu Brangah dan Prabu Singo Barong. Saya kira perlu, Nyi Ratu. Jangan khawatir, Cundomanik. Persekutuan Brangah dan Singo Barong tidak akan bertahan lama. Mereka akan retak sebelum tujuan mereka sampai. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada perkembangan yang ingin hamba sampaikan. Ada apa, Koco Benggolo? Bisikan bergolak. Niwingit memanas-manasi satu satrio untuk mendahului menyerang ke Temenggungan. Itu karena Niwingit akan memanfaatkan bala tentara Gedeng Permoni. Betul, Kanjeng Ratu. Berarti akan terjadi perselisihan paham antara Ratu Brangah dan Ratu Gedeng Permoni. Ratu Gedeng Permoni sudah siap dan akan membantu kita. Betapapun tangguh dan terlatihnya prajurit Katumenggungan, mereka tidak akan tahan melawan hantu atau mayat-mayat hidup yang tak bisa mereka matikan.
Tapi ibu juga harus ingat, sudah berkali-kali Nyi Ratu Branga memperingati Gisikan tidak meminta bantuan Gedeng Permoni. Nyi Branga bisa marah kalau kita melanggar larangannya, Bu. Nyi Branga lupa diri rupanya. Nyi Branga lupa aturan permainan yang telah dibuatnya. Maksud ibu? Hubungan anakmu Raden Seto Satrio dengan Nyi Branga adalah hubungan muja, ngiprit. Ada aturan mainnya. Hubungan yang bersifat saling memberi dan saling menerima. Raden Seto Satrio memberikan kepuasan pada Nyi Branga. Dan sebaliknya, karena kepuasan itu Branga memberi keringat emasnya. Kalau keduanya sudah saling memberi, maka hutangnya impas. Tidak ada ikatan lagi. Raden jangan takut pada Nyi Branga. Perjanjiannya cuma itu. Iya, Nek. Sebenarnya hanya itu. Nah, apalagi yang dirisaukan? Tapi Nyi Branga merasa membangun Gisikan, Bu. Yang membangun Gisikan bukan Nyi Branga. Keperkasaan Seto Satrio lah yang membuat semuanya terwujud. Ingat, Tantri, anakmu Raden Seto Satrio telah mengorbankan dirinya untuk Nyi Branga. Telah merelakan hari-harinya untuk Ratu Pemikat itu. Apa masih harus mengorbankan? Di sisi lain, Nyai Wingit terus menghasut Seto Satrio agar segera menyerang Kakutemenggungan. Namun, rencana ini tak luput dari pengamatan Ratu Branga. Dengan amarah yang membara, Ratu Branga memerintahkan pasukannya untuk menghadang Seto Satrio. Namun, saat pasukan bersiap menjalankan perintah, ayah Ratu Branga tiba-tiba muncul, membawa aura yang memaksa mereka berhenti. Kejadian itu mengejutkan semua orang, membuat rencana penyerangan Seto Satrio terhenti di tengah jalan. Gegabah kamu, Branga. Gegabah. Sembah Ananda, Romo. Kamu tahu kenapa aku cegah Budak Sari dan anak buahnya? Saya tidak mengerti, Romo. Mohon penjelasan. Nyi Wingit sudah menjadi hamba setia dari Gedeng Permoni. Bermasalah dengan anak buahnya. Sama halnya bermasalah dengan ratunya. Iya, Romo, tetapi Nyi Wingit telah menghina saya, Romo. Yang kamu perlukan, sekutu, Branga. Bukan musuh. Salah besar kalau kamu bermusuhan dengan Gedeng Permoni. Bubarkan Pasewakan. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Tinggalkan aku. Branga, sebaiknya keinginanmu untuk membantu Seto Satrio melawan Katemenggungan diendapkan saja. Romo, saya merasa memiliki Gisikan. Dan kamu merasa memiliki Seto Satrio? Saya sangat menyayanginya, Romo. Itu kesalahan besarmu. Branga, hubunganmu dengan Seto Satrio harusnya seperti hubungan dengan pemujamu yang lain, yaitu hubungan saling menerima dan memberi, tanpa ada ikatan apapun. Karena kodratmu yang berlimpah birahi, maka kamu membutuhkan mereka. Dan karena mereka membutuhkan emasmu, maka terjadilah perjanjian saling memberi dan menerima itu. Romo, itu kodratmu, Branga. Kamu harus bisa menerima kenyataan itu. Di tengah intrik yang semakin memanas, semua pihak mulai bersiap menghadapi peperangan besar yang akan menentukan takdir mereka. Aku tidak mau Selolumutan ini hancur karena kamu salah langkah. Romo, kalau saja Ratu Branga mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ramandanya, maka kehancuran Selo Lumutan yang dicemaskan oleh Sang Bajul Boga tidak akan terjadi. apa peringatan Sang Bajul Boga berarti peringatan akan hancurnya Selo Lumutan, Kanjeng Ratu? Ya, apa yang dikatakan oleh Sang Bajul Boga memang bisa menjadi kenyataan. Tapi, kalau Ratu Branga mau mendengar, menyadari salah langkah yang telah ia lakukan, kecemasan Sang Bajul Boga tidak akan pernah terjadi. Menurut Kanjeng Ratu, apa Ratu Branga akan merubah sifatnya? Kalau Ratu Branga tetap memuja nafsu, maka ia tidak akan pernah bisa berubah. Tapi memang itulah yang ada dalam kehidupan ini.
Ada hitam, ada putih. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Tinggal kita yang harus memilih. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Tapi kelihatannya, yang buruk di mata kita, baik di mata Ratu Brangah, Kanjeng Ratu. Itulah, pandangan berbeda itulah yang membuat kita bisa menjadi berbenturan. Kelihatannya, kita harus menggunakan kekerasan untuk mengakhiri petualangan